Penanganan kasus pengeroyokan terhadap Agus, guru SMK Negeri di Jambi, telah mendekati tahap akhir setelah dilakukan proses mediasi antara pihak-pihak terkait. Peristiwa tersebut sebelumnya sempat viral di media sosial karena melibatkan sejumlah siswa sebagai pelaku. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui bidang sekolah menengah kejuruan telah menurunkan tim investigasi untuk menelusuri kejadian itu. Tim telah mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak guna mendapatkan gambaran utuh peristiwa pengeroyokan. Berdasarkan hasil sementara investigasi, muncul opsi pemindahan tugas terhadap guru yang menjadi korban. Langkah itu dipertimbangkan sebagai upaya menjaga keamanan dan keselamatan, namun keputusan final masih menunggu persetujuan pimpinan di tingkat lebih tinggi. Di sisi lain, pihak sekolah telah menjatuhkan sanksi kepada para siswa yang terlibat. Belasan siswa diwajibkan membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pihak sekolah menyebut pengeroyokan terjadi akibat emosi sesaat. Sebanyak 12 siswa tercatat terlibat langsung dalam insiden tersebut dan kini telah diberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya menceritakan secara umum. Saya mengatakan kalau kita nanti orangnya kurang mampu, itu kalau bisa jangan bertingkah macam-macam. Itu secara motivasi pembicaraan. Perkara yang lain saya rasa tidak. Ada lagi yang menyebutkan persekoran. Persekoran itu betul, tapi persekoran itu akan gugur kalau anak tersebut melakukan tugas yang saya berikan dan mereka melakukannya dengan rela hati seperti itu. Ini kejadiannya kapan? Kejadiannya itu hari ini hari apa ya? Rabu, hari Selasa pagi kejadian itu dari jam 9.10 sampai dengan jam 3-an sampai jam 4 baru bubar saat polisi dan Kabin Tikmas ya. Nah, itu datang ke tempat. Saya sudah alhamdulillah kooperatif dengan segala macam bentuknya, guru-guru juga ada yang membantu. Kemudian badan saya alhamdulillah dari video itu Anda bisa membayangkan bagaimana ini bengkak, tangan saya ini masih sakit, belakang memar-memar. Nah, itu dia. Kemudian kalau untuk secara penganiayaan, saya tegaskan saya tidak menganiaya anak tersebut. Satu kali tamparan tersebut merupakan pendidikan dasar moral yang saya tanamkan untuk anak tersebut, bukan menganiaya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat saya dikeroyok saja, saya tidak melawan dan tidak membalas mereka. Boleh cek di videonya, saya hanya membela diri untuk menangkis dengan membalas. Tentu teman-teman wartawan, teman-teman yang nonton ini sudah tahu. Jadi saya berharapnya kalau seandainya ini tambah viral dimanapun, saya berharap ini ada yang menengahkan, khususnya Dinas Pendidikan atau juga pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Itu waktu kita ke kelas itu aktivitas siswa itu gimana itu? Aktivitas siswa yang bersangkutan yang melakukan pengeroyokan itu, dia lagi belajar dengan guru olahraga. Guru olahraganya juga ada pada saat itu, teman-temannya ada masuk pada saat itu. Pada saat itu juga saya datang ke kelasnya, saya tanya siapa yang meneriakkan saya dengan kata-kata yang tidak pantas itu. Refleks, dia bilang saya, kemudian saya tampar 1 kali. Terus rencana kesini apa maksudnya? Rencana kesini tentu saya sebagai bawahan dinas, saya induknya di Dinas Pendidikan. Saya kalau tidak mengadu ke sini kemana lagi? Langkah awal yang saya harus lakukan adalah mengadukan permasalahan ini ke pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan ini. Karena walau bagaimanapun saya adalah bagian dari Dinas Pendidikan. Mereka harus tahu apa yang saya lakukan, apa yang terjadi di lapangan. Jadi awal langkah pertama kami berembuk di rumah, sepakat harus ke dinas sebagai bentuk saling menghormati, harga menghargai. Kami tidak langsung melakukan tindakan yang berlebihan seperti nanti mungkin kerana hukum yang lebih lebar. Nah, itu kan perlu pertimbangan khusus seperti itu.
Kalau di situ Bapak ngajar sudah berapa lama? Saya mengajar lebih kurang 15 tahun, hampir mau 16. Kejadian ini pertama seumur hidup saya. Menampar anak itu kejadian pertama di saat mengajar sampai dengan sekarang ini. Kejadian perundungan saya pribadi, anak tersebut sudah berkali-kali selama 2 tahun sampai ada yang 3 tahun melakukan tindak verbal yang tidak menyenangkan terhadap saya. Dan itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi hampir anak laki-laki yang satu kelas, ada yang seperempat laki-laki, yang 1 orang ada full kelas. Kami ada anak satu kelas itu isinya laki-laki semua. Nah, itu juga merupakan bagian dari merundung saya. Jadi selama bertahun-tahun saya sudah mencoba untuk bertahan dengan keadaan itu. Kalau saya rasa kalau untuk normalnya manusia ini rasanya tidak manusia lagi ya. Kalau sudah bertahun-tahun, kalau seandainya kejadian itu perundungan untuk saya itu terjadi seminggu 2 minggu, mungkin gurunya yang tidak sabar. Tapi ini sudah bertahun-tahun, murid berganti dan segala macam itu terjadi sama saya dan terus terjadi. Akhirnya itulah puncak dari hari kemarin, hari Selasa. Saya sudah ambil tindakan tegas untuk melakukan pembinaan secara mendidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.